Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, Waalaikumsalam. malam malam ini saya istilahnya bersilaturahmi kepada Pak Yai sekeluarga, Pak Yai muda. Terima kasih atas waktunya. Malam ini adalah malam Sabtu ya. Sabtu. Sedikit hujan di luar sana. Mudah-mudahan silaturahmi saya dengan Pak Yai mendapatkan barokah dan Amin amin ya manfaat. Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya di samping silaturahmi, ini kemarin ada pertanyaan dari teman saya. Saya disuruh menjawab karena saya belum punya dasarnya. Setahu saya ya eh, untuk dipending dulu, bisa ditanyakan kepada yang lebih tahu. Karena ada perkataan atau istilah itu, kalau ada pertanyaan belum tahu jawabannya itu jangan langsung dijawab asal-asalan karena tidak ada dasarnya. Begini Pak Yai, di kantor ada satu laki-laki atau seorang pria, beliau adalah wali kelas 6 dan bertanya dan menyampaikan kepada seorang ibu wali kelas 1. Katanya untuk mandi jinabah itu bisa nicil. Artinya mandi jinabah itu bisa dilakukan pada malam hari, tapi nicil itu kepalanya dulu, artinya rambutnya dulu. Terus itu nanti bisa dilanjutkan pagi hari karena alasannya itu dingin. Apakah itu bisa apa tidak? Demikian pertanyaan atau PR dari saya. Karena saya disuruh untuk menjawab, itu maaf saya belum bisa karena saya belum tahu dasarnya. Setahu saya itu harus dilakukan dari ujung ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semua. Kalau misalnya ada dasarnya, minta untuk dijelaskan Pak Yai. Terima kasih atas ilmunya. Dari Baik, terima saya, kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Sebenarnya ini hanya pura-pura bertanya. Udah punya jawabannya. Cuma mungkin mencocokkan ya, Ustadz ya. Kemungkinan. Ya ini biasa nongkrong di sini, biasa nemenin ngopi bareng sebenarnya. Ya baik, tadi ada pertanyaan apakah mandi junub boleh nyicil ya? Memang betul yang dikatakan Ustadz ini bahwasanya ketika ditanya kok nggak bisa jawab ya udah bilang aja nggak bisa. Karena kalau nggak bisa kok pura-pura bisa, itu kebanyakan ustadz-ustadz sekarang gitu. Kalau nggak bisa itu dok bisa, takut reputasinya turun. Ya. Kalau kiai-kiai kuno itu nggak baca baca kitab gitu, nggak tahu maknanya ya bilang sama santrinya saya urung urung ngerti cung, urung ngerti kang isuk tak golekno maknane ya. Itu biasa kiai-kiai dulu. Tapi ustadz-ustadz sekarang itu uh lancar-lancar bacanya apakah itu benar atau tidak gitu ya. Nah gini, kembali kepada pertanyaan bahwasanya junub itu boleh nyicil enggak sih? Perlu diketahui bahwasanya rukun daripada mandi besar yang pertama adalah niat ya. Kemudian yang kedua adalah meratakan air atau membasuh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh ya begitu ya, 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 ya. tidak boleh ada bagian luar daripada anggota tubuh yang tidak terbasuh walaupun sedikit pun tidak boleh. Oh, Bahkan termasuk lempitan-lempitan itu ya ya Ustaz, termasuk Pak Yai. lempit-lempitan. Biasanya perempuan itu lempit-lempitannya banyak ya, lempitan dada atau lempitan bawah itu ketika berdiri kan nggak kelihatan, tapi kalau apa jongkok mungkin bisa apa ini namanya benggang atau meluek gitu ya. Mm. Untuk urusan membasuh itu apakah harus langsung atau tidak? Ini menurut saya juga sepengetahuan saya itu juga tidak harus langsung. Karena di dalam rukun mandi itu nggak ada istilah wajib mualah. Langsung dan tidaknya itu disebut mualah.
Kalau mualah itu artinya membasuh anggota tubuh yang lain sebelum anggota tubuh yang awal itu belum kering. Ya Sebelum anggota sebelum tubuh kering Pak awal ya. yang awal itu kering, maka sunnahnya itu memang langsung membasuh anggota tubuh yang lain. Sebagaimana dalam wudhu pun, Oh iya iya di iya. dalam wudhu pun itu ada kesunahan mualah, tapi ini bukan rukun, hanya sunnah saja. Jadi masalah mualah ini itu tidak hanya dalam permasalahan mandi besar saja, tapi wudhu pun boleh. Misalkan wudhu baru basuh muka, basuh tangan, kemudian berhenti ngopi dulu misalkan. Kemudian nanti dilanjut, boleh. Boleh ya. Boleh, itu enggak harus langsung. Cuma sunahnya itu memang langsung. Apalagi kalau mandi besar, mandi junub. Kalau mandi junub itu kan memang ya harus diguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki, memang resikonya dingin. Iya. Oleh sebab itu sebenarnya bebas. Membasuh dari atas, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari samping itu bebas, Oh terserah. begitu ya. Mungkin kalau bangun tidur biar nggak kaget ya jangan dari kepalanya, takutnya Iya ya. stroke nanti. Iya. Terlalu dingin. Dari bawah dulu nggak apa-apa, Iya. dari bawah ke atas nggak apa-apa. Yang penting awal kali pertama membasuh itu sudah disertai dengan niat. Niatnya Begitu ya. beyur gitu udah nawaitul husla. Berarti yang utama adalah Mm-mm. niatnya ya Pak ya ya. Niat dulu. Kemudian waktu membasuh itu dicicil emang nggak apa-apa. Dicicil. Ini justru jadi alternatif atau solusi bagi santri-santri teman saya dulu saat mondok. Itu kalau mimpi basah mau mandi itu biasanya ketahuan. Tumben-tumbena sampean niku isuk-isuk adus keramas gitu kan. Itu kan malu. Iya iya iya. Akhirnya apa? Keramasnya itu malam hari, misalkan jam 2 malam. Itu dia ke jeding, ke kamar mandi, basuh kepalanya sampai dadanya dulu. Dia tuh bawah cuma sarungan doang. Nah, nanti subuh ketika mau sholat, itu Iya. tinggal membasuh pusar ke bawah. Oh begitu Itu ya emang Pak ya. boleh. Itu Oh jadi alternatif diperbolehkan. santri-santri yang malu ketika junub, ketika Iya. mimpi Iya mimpi iya basah iya iya. gitu. Jadi itu tetap sah saja. Yang penting menyusul apa namanya membasuhnya itu jangan sampai melewati waktu sholat. Oh begitu iya 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 Misalkan iya. junub jam 11 siang lah untuk gambaran Mhm. biar lebih mudah dipaham. Sebelum Junub itu jam 11 siang. sebelum sholat subuh Sebelum lah itu. sholat duhur jam Sholat 11 duhur ya. siang duhur. Kemudian jangan apa namanya itu baru membasuh separuh badan. Nanti menyusul separuh badan yang bawah itu jangan setelah jam 3 sore karena berarti ketika nyusulnya jam 3 sore dia itu enggak sholat duhur Begitu gitu ya kan. Pak ya ya Yang ya. penting belum menemui waktu sholat itu Waktu boleh. sholat ya. Kalau Biasanya sebelum habis sholat gitu ya. sebelum waktu habis sholat, Sholat. Iya iya Pak ya. sebelum waktu sholat itu habis itu boleh. Habisnya ya. Ini kan kebanyakan orang jinabat, orang mandi besar itu kan malam hari. Iya. Nah, kebetulan posisinya waktu dingin, misalkan dia itu kumpul istri gitu ya, malam hari jam 10 malam, kemudian mau langsung junub itu kedinginan, ya udah nyicil dulu nggak apa-apa, nanti disempurnakan ketika mau subuh, Iya ketika mau begitu. menjalankan sholat subuh itu juga kita boleh. Cuma kesunahnya itu memang langsung Langsung. tidur Kalaupun dalam tidak nyicil keadaan istilahnya kedinginan tuh ya boleh Pak ya ya. nyicil boleh. Ini buktinya pernah Rasulullah itu Allah yamassalma qabla naum istilahnya. Beliau itu pernah junub. Ya ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah kalau nggak salah. Beliau itu ayyanama qabla Allah yamassalma. Beliau itu tidur sebelum dia itu atau beliau itu menyentuh air. Artinya dalam posisi junub dia itu tidur padahal belum mandi junub. Iya. Itu artinya nggak apa-apa. Cuma baiknya memang mandi junub langsung posisi tidur dalam keadaan suci. Kenapa Rasulullah pernah melakukan itu? Tujuannya untuk litasrik, untuk mensyariatkan kepada umat biar umat itu tidak merasa apa namanya terbebani dengan syariat. Masa Ya. harus mandi malam-malam itu enggak harus. Maka dari Karena itu Rasulullah mencontohkan. agama ibaratnya mudah tapi Agama tidak. itu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah maka jangan dipersulit. Maka dari itu jangan anggap beragama itu sulit. Ini khawatirnya teman-teman kita yang baru masuk Islam itu mau masuk Islam itu takut gitu ya. Jadi sebenarnya Islam itu indah, mudah gitu ya. Islam itu indah, mudah. Pokoknya yang penting dadi wong Islam sujud lah. Sujud
nyembah pangeran, wis main. Ya Mantap. kurang lebih kayak gitu Ustadz. Oh ya, Oh terima kasih iya, atas sama-sama. penjelasannya. Ya, semoga ini Mudah-mudahan bermanfaat. bermanfaat Amin, bagi amin. semua umat. Terima kasih, Oke, Pak Yai. sama-sama sakunturipun. Barakallah.